Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Biologi semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Fisika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dela Andan Daningrum MT. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas tentang efek pemanasan global pada proses termoregulasi makhluk hidup. Halo, perkenalkan nama saya Evan Limatullah Zahra dengan APM 24110014 dari program studi pendidikan biologi. Perkenalkan nama saya Nia Silviana dengan NPM 2411060029 Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Saya Melsa Alvina Amelia dengan MPN 2411060121 dari program studi pendidikan biologi. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemanasan global. Jadi, pemanasan global adalah kejadian meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Menurut peneliti dari Center for International Forestry Research atau CIFR, menjelaskan bahwa pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari yang bisa disebut dengan gelombang panas ataupun inframerah yang dipancarkan ke bumi oleh gas rumah kaca. Nah, contoh dari gas rumah kaca ini adalah karbon dioksida atau CO2. Disebut dengan efek rumah kaca karena adanya peningkatan suhu bumi akibat suhu panas yang terjebak di dalam atmosfer bumi. Peningkatan suhu dalam rumah kaca terjadi karena adanya pantulan sinar matahari oleh benda-benda yang ada di dalam rumah kaca yang terhalang oleh dinding kaca, sehingga udara panas tidak dapat keluar atau disebut dengan greenhouse effect. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri yang kedua tentang termoregulasi. Termoregulasi adalah proses yang melibatkan mekanisme homositas yang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal, yang dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan. Manusia adalah makhluk endotermik di mana suhu tubuhnya relatif konstan terhadap perubahan suhu. Salah satunya adalah keringat manusia. Ketika suhu tubuh meningkat, kelenjar keringat menghasilkan keringat. Saat keringat menguap, tubuh kehilangan panas sehingga suhu tubuh menurun. Agar suhu tubuh tetap konstan dan berada dalam batasan normal, hubungan antara produksi panas dan pengaturan panas harus dipertahankan dengan cara hubungan regulasi melalui mekanisme untuk mengontrol suhu tubuh dan meningkatkan regulasi suhu tubuh. Baik, sebagai pemateri ketiga, di sini saya akan menjelaskan penyebab pemanasan global pada termoregulasi. Di antaranya ada efek rumah kaca, meningkatnya gas rumah kaca, polusi sampah plastik, borosnya penggunaan listrik, polusi udara, penebangan pohon, dan penggunaan CFC. Dan terdapat dampak pemanasan global pada termoregulasi, yaitu mencairnya glycerin dan es di kutub. Hal ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan membuat sebagian daerah terendam air laut. Contohnya, dampak buruk lainnya tentang pemanasan global adalah terjadinya curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, kepunahan berbagai spesies, hingga penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Adanya perubahan iklim atau fenomena penyimpangan iklim, misalnya terjadi 3 bencana hidrometeorologi, yaitu angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Bahkan mungkin ditambah dengan gelombang laut yang tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya korban jiwa manusia.
Kerugian yang diakibatkan oleh adanya bencana tersebut bukan hanya kerugian jiwa saja, akan tetapi ada kerugian material. Sebagai contoh adalah adanya kerusakan permukiman, kerusakan infrastruktur, dan masih banyak lagi kerusakan lainnya. Ketidakstabilan iklim, misalnya energi panas dan uap air yang banyak di atmosfer, curah hujan yang jauh lebih tinggi, angin topan yang lebih besar, pergeseran musim hujan dan musim kemarau, anomali perubahan cuaca yang sulit diprediksi dan ekstrim. Ketidakstabilan iklim tersebut dapat menyebabkan badai dan gelombang menjadi tinggi, sehingga dapat mengganggu aktivitas nelayan. Peningkatan permukaan air laut membuat frekuensi banjir di kota-kota yang dekat dengan pantai semakin meningkat, menyebabkan terganggunya hasil pertanian karena adanya cuaca sangat ekstrim, sehingga pada musim kemarau di negara tropis dapat menyebabkan kekeringan yang begitu parah, dan kekeringan tersebut dapat menyebabkan sebagian besar lahan pertanian menjadi kering. Pemanasan global mengakibatkan cuaca yang sangat ekstrim yang membuat virus dan bakteri makin kuat dan dapat berkembang biak dan dapat menyebabkan penyakit-penyakit baru.